Haleluya. Puji nama Tuhan. Kembali lagi kita berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah Sulan Roh Kudus. Hari yang ke-9 sudah dekat untuk kita menantikan di puncak dari malam yang kita senantiasa ikuti di tiap-tiap tahunnya. Oleh sebab itu saudara, mari kita lebih sungguh lagi untuk kita boleh memohon kepada Tuhan bagi saudara-saudara yang belum mendapat tanda arti dari kepenuhan Roh Kudus, yaitu melalui berbahasa lidah. Mari minta lebih sungguh lagi, karena Tuhan mencari hati yang rindu, hati yang mau sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita mulaikan seluruh rangkaian ibadah kita. Puji nama Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih oleh karena kemurahan Tuhan. Kami semuanya boleh ada sebagaimana ada pada saat hari ini Tuhan. Oleh pemeliharaan Tuhan kami boleh diberi kesempatan. Hari ini kami boleh beribadah ya Tuhan. Meskipun di rumah kami masing-masing tidak bisa berkumpul ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau dengan kuasa-Mu, pribadi-Mu hadir dimanapun kami berada ya Tuhan. Yang paling penting adalah bagaimana kami mempersiapkan hidup kami, hati kami, pikiran kami ya Tuhan, untuk menerima jamahan dan lawatan Tuhan. Untuk kami berdoa sepanjang jalannya ibadah ini, Engkau yang menuntun, Engkau yang memimpin, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat penuh ya Tuhan. Mari Tuhan kami serahkan seluruh jalannya ibadah dari awal sampai selesainya ke dalam tangan-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan bagi kami ya Tuhan. Setiap kami yang merindukan, biarlah kami dipuaskan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk kuasa kegelapan, roh jahat yang coba untuk mengganggu jalannya seluruh ibadah yang ada, kami ingin tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu yang nyata atas hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih yang ada di rumah dan dimanapun berada, mari kita akan pujian bagaikan tanah kering yang merindukan air. Biarlah kondisi hati kita seperti tanah yang kering yang merindukan air, sehingga Tuhan adalah air hidup itu bisa memenuhi hati kita. Oh, puji Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya. Roh Kuduslah yang harus senantiasa kita rindukan saudara di hari-hari ini. Karena Roh Kudus akan mengalir, memulihkan, membaharui, meneguhkan, menghibur, mengajar, mengingatkan. Segala pekerjaan yang sudah Yesus sampaikan tentang pribadi Roh Kudus nyatakan bagi kita semuanya untuk menolong kita, anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu untuk menghantar kita masuk dalam firman Tuhan. Penuhilah hatiku. Haleluya. Amin Yesus. Biar hati kami penuh dengan Engkau Tuhan. Hidup kami memancarkan kemuliaan. Haleluya Yesus. Oh hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan, penuhilah mulutku dengan nyanyian baru, penuhilah jiwaku damai surgawi, penuhilah hatiku dengan Roh Kudus, penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan, penuhilah mulutku dengan nyanyian baru, penuhilah jiwaku dengan damai surgawi, penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus,
bagi Yesus, glory bagi Yesus. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa hidup kami terbuka untuk Engkau ya Tuhan. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau senantiasa memenuhkan kami ya Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang sepenuhnya seutuhnya dipimpin oleh kebenaran-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melalui mulut tidak bibir hamba-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan adalah kehendak-Mu, isi hati-Mu ya Tuhan, bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kuasa-Mu yang kudus boleh memberikan kami kemampuan ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti setiap detail dari apa yang dibicarakan ya Tuhan, yang disampaikan bagi kami semuanya ya Tuhan. Bahkan Engkau Roh Kudus menerjemahkannya bagi kami semuanya lebih dalam lagi ya Tuhan, akan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang akan kami dengar ya Tuhan. Nyatakanlah dan urapilah kami semuanya ya Tuhan. Kami tidak biarkan ada kuasa-kuasa lain ya Tuhan untuk mengganggu konsentrasi kami, fokus kami untuk dengar firman Tuhan. Biarlah kami belajar dengar-dengaran, kami belajar taat, dan terlebih kami belajar untuk melakukan dengan setia dan tekun kebenaran firman-Mu, sehingga kami berbuah-buah untuk Tuhan 100 kali ganda ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan, melanjutkan dari apa yang kami sampaikan kemarin tentang harga yang harus dibayar oleh setiap umat Tuhan. Dan tema yang akan kita bahas pada saat malam hari ini adalah tentang manusia baru. Masih kelanjutan dari apa yang kami sampaikan kemarin, bahwa setiap kita harus memiliki karakter. Harga yang harus kita bayar adalah karakter itu. Yang pertama, Tuhan rindu untuk kita memiliki karakter dengar-dengaran. Dan yang kedua, Tuhan rindu untuk kita boleh taat, belajar untuk taat. Sehingga dari apa yang Tuhan sampaikan kepada kita masing-masing, kepada setiap kita pribadi lepas pribadi, itu kita simpan di dalam hati kita. Dan dengan kesungguh-sungguhan, dengan komitmen yang tinggi, dengan komitmen yang penuh dalam kehidupan kita, kita belajar untuk melakukannya. Karena kalau tidak saudara, kita akan terlewat momen-momen yang berharga yang Tuhan nyatakan. Karena instruksi Tuhan adalah sebuah instruksi yang benar-benar yang mempunyai momen yang tepat saudara. Kalau Tuhan sudah instruksikan begini, maka kalau kita tidak mengindahkannya, maka kalau kita tidak menjalankannya, maka kita akan terlewat dari momen itu. Maka kita tidak akan bisa diberkati, atau kita terlewat dari berkat yang sebenarnya Tuhan sudah tentukan bagi kita. Oleh sebab itu marilah kita untuk belajar bersama-sama, saudara dan saya, kita semuanya anak-anak Tuhan. Sepanjang perjalanan kehidupan kita untuk kita berusaha taat saudara. Dan yang ketiga, seperti yang kami sampaikan, Tuhan rindu untuk kita memiliki kesehatian. Tuhan juga rindu untuk kita memiliki ketekunan. Karena karakter-karakter inilah sebagai sebuah harga yang harus kita bayar hari-hari ini. Karena kalau kita sudah bisa bayar harga ini, tentu tidak akan susah untuk Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita dan berkarya secara penuh. Karena ketika Tuhan minta kita dengar-dengaran, pribadi yang dengar-dengaran, kita punya itu. Ketika Roh Kudus meminta untuk kita taat, kita punya itu. Ketika Roh Kudus meminta kita untuk bersehati dan bertekun,
Di dalam doa-doa kita, dalam pergumulan-pergumulan kita, kita punya itu. Sehingga semua yang akan dikerjakan, yang sudah dirancangkan Tuhan bagi kita semuanya, itu tergenapi. Dan menjadi sesuatu yang luar biasa, dan nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Dan kita akan membahas bagian yang lain, tetapi masih dalam penjelasan yang sama, masih dalam tema yang sama, yaitu tentang manusia baru. Kita akan buka di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Saudara yang di rumah yang terkasih bisa buka Alkitab kita masing-masing. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Kami akan bacakan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kalau kita tidak punya karakter yang seharusnya kita bayar, kita perjuangkan, kita lakukan benar-benar di dalam ketekunan untuk membentuk karakter. Karena yang paling susah itu adalah membentuk karakter. Itu butuh proses yang panjang, saudara. Kalau kita tidak memiliki itu, maka kemungkinan besar kita akan banyak sekali mendukakan Roh Kudus. Akan sangat banyak sekali. Karena Roh Kudus adalah bukan pribadi yang suka berbantah-bantah. Roh Kudus bukan pribadi yang suka berdebat. Roh Kudus pribadi yang sangat lembut. Roh Kudus pribadi yang sangat gentleman, sangat sopan, saudara. Sangat lembut, sangat sopan, sangat sensitif, saudara. Sehingga ketika kita tidak memiliki ketaatan, kita tidak memiliki dengar-dengaran, maka dia didukakan. Dan Alkitab menuliskan dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Paulus menyatakan, janganlah kita mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus di hari-hari terakhir ini. Karena kalau sampai kita terus dengan karakter kita yang tidak dibentuk dengan baik, kita mendukakan terus pribadi Roh Kudus yang sudah ada di dalam hidup kita, berbahaya, saudara. Sangat berbahaya. Lalu bagaimana Roh Kudus bisa didukakan? Dengan kita sering berbantah, dengan kita sering memberontak. Dan di dalam konteks ayat yang sudah kita baca, kalau kita melihat dari perikop yang ada di sini dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32, itu berbicara tentang manusia baru. Oleh sebab itu kami memberi tema untuk di malam yang ke-9 ini tentang manusia baru. Kenapa harus manusia baru? Tuhan merindukan perubahan. Tuhan merindukan sebuah metamorfosis dari setiap kehidupan anak-anak Tuhan, yaitu kehidupan dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, dari gelap kepada terang, dari karakter-karakter kita yang lama yang duniawi menjadi karakter-karakter yang surgawi. Semua kecenderungan-kecenderungan kita dalam tubuh yang berdosa akibat dari dosa nenek moyang kita, kecenderungan-kecenderungan itu bisa dimatikan karena itu semuanya sudah disalibkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita yang mengerti akan hal ini, maka adalah mutlak bagi setiap kita bahwa kita hidup harus jadi manusia baru. Memang gak gampang, saudara. Mungkin banyak orang yang berkata, kamu gampang ngomong, gampang menyampaikannya. Tetapi untuk mempraktekkannya, untuk melakukannya adalah hal yang sungguh sangat-sangat sulit. Oke. Tapi kenapa sulit? Yang pertama, tidak ada komitmen.
Dan yang kedua, kita tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang mencoba untuk berubah, tetapi berubah dengan kekuatannya sendiri. Menjadi baik, tapi dengan standar sendiri. Menjadi untuk bisa diperhatikan, dilihat orang, bisa kelihatan berubah, tapi dengan polesan-polesan, dengan cara-cara dari kebenaran diri sendiri. Hal ini sia-sia dan hanya menghasilkan kesedihan semata. Kenapa? Karena kita harus pahami juga saudara, bahwa setiap orang yang mengandalkan manusia atau kekuatannya sendiri, itu sebenarnya kita masih ada di dalam kutuk. Tetapi firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Mereka akan tumbuh subur. Demikianlah kalau ada orang-orang yang sudah sukses ketika mereka berjuang dalam mereka menjadi manusia baru, tentu saudara dan saya yang masih bergumul saat-saat ini juga bisa. Karena memang itulah yang akan kita lakukan sampai selesai nanti. Masih terus bergumul dan itu tidak masalah. Tetapi kita bergumul dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dengan bersandar pandang kepada Yesus. Tapi banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak memahami atau mungkin memahami tetapi tidak mengerti benar. Tahu tapi tidak mengerti dan memahami, taruh di dalam hati. Sehingga akhirnya sia-sia pengetahuan itu. Oleh sebab itu saudara, menjadi manusia baru adalah hal yang mutlak bagi kita sekarang. Kalau di dalam Markus pasal yang kedua ayat yang ke-22 dikatakan bahwa kalau anggur yang baru itu tidak bisa disimpan di dalam kantong kulit yang lama, maka semuanya akan terbuang. Kantongnya rusak, anggurnya terbuang, pecah. Nggak kuat menahan. Tetapi kalau anggur yang baru disimpan di kantong yang baru, maka semuanya terpelihara. Artinya apa? Ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita, Tuhan juga rindu kita berubah. Sehingga kasih karunia yang turun atas hidup kita, manifestasi dari Roh Kudus yang sudah ada di dalam kehidupan kita itu tidak bocor. Akibat dari karakter-karakter kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Oleh sebab itu, jadi manusia baru adalah hal yang mutlak. Selanjutnya, apa yang menjadi pokok dari tujuan pencurahan Roh Kudus bagi kita semuanya? Ini yang harus kita pahami juga saudara. Supaya kita tidak bergelut untuk diri kita sendiri. Yang pertama, memang Roh Kudus adalah janji Bapa. Dan yang kedua, ini yang harus kita perhatikan, bahwa setiap kita, ketika kita memutuskan untuk aku mau hidup baru, aku mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, karakter-karakterku aku tinggalkan yang lama, dan yang baru aku mau berjalan bersama Roh Kudus. Yang kedua adalah tujuan pokok dari pencurahan Roh Kudus adalah untuk memperlengkapi anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan. Memperlengkapi secara internal dan juga eksternal. Apa maksudnya internal dan eksternal? Untuk internal, Roh Kudus dicurahkan, ini luar biasa saudara. Pemahaman ini sangat luar biasa. Ketika saya memahami ini, wow, Roh Kudus dicurahkan bagi kami, bagi kita semuanya, bagi gerejanya. Untuk yang internal adalah yang pertama menguatkan, meneguhkan, membaharui, menghibur, mengingatkan, membangkitkan semangat dan kuasa dan lain-lain. Itulah pekerjaan Roh. Itu pasti kita sadari saudara. Karena setiap kita, makanya saya katakan dari awal,
Roh Kudus itu sebenarnya sudah ada di dalam kehidupan kita. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita mengadakan doa 10 malam, oh itu Roh Kudus belum dicurahkan. Tidak, saudara. Roh Kudus itu sudah ada, bahkan sudah ada di dalam hidup kita. Tandanya bagaimana? Pernah enggak, salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah mengingatkan. Pernah enggak di dalam kehidupan saudara, tiba-tiba misalnya, ingat firman Tuhan, ayat ini, atau bunyinya seperti ini. Pernah mengalaminya? Nah, kalau saudara yang ada di rumah atau dimanapun berada, pernah mengalami hal itu merupakan sebuah tanda bahwa Roh Kudus sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Tetapi kadangkala perannya tidak dominan di dalam kehidupan kita. Akan sangat dahsyat ketika pribadi ini kita libatkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika dia dicurahkan, tujuannya adalah untuk menguatkan kita, meneguhkan kita, membaharui pribadi kita, menghibur kalau kita sedang ada masalah, ada pergumulan, ataupun sedang ada duka cita. Roh Kudus menghibur, sehingga kita tidak pernah akan merasa sendiri. Jadi kalau orang yang sedang mungkin sekarang merasa tersendiri, hidupnya aduh nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang pedulikan aku, stop berpikir seperti itu. Kita harus sadari bahwa ada Roh Kudus yang menghibur setiap kehidupan kita. Cukup datang di kaki Tuhan, berdoa memuji nama Tuhan, pribadi ini akan datang menghampiri. Karena firman Tuhan berkata, hati yang hancur remuk tidak Engkau pandang hina ya Tuhan. Dia akan menghibur setiap kehidupan kita, mengingatkan akan setiap kebenaran, menuntun kita dalam seluruh kebenaran, membangkitkan semangat dan kuasa. Itulah tujuan yang pertama untuk secara internal. Dan yang kedua untuk eksternal, ini yang penting juga saudara, yang tidak bisa kita ini. Sehingga karena saya melihat fenomena sekarang, orang terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, terlalu sibuk dengan pergumulan-pergumulannya sendiri, sehingga lupa bahwa tujuan dicurahkannya Roh Kudus adalah memiliki aspek eksternal. Apa itu? Untuk tujuan melayani. Yang perlu saudara pahami bersama, hari Pentakosta itu adalah masa panen besar. Ini tentu ada kaitannya dengan peristiwa Pentakosta, dengan dicurahkannya Roh Kudus bagi kita semuanya. Yaitu tujuan pelayanan, tujuan penuaian jiwa-jiwa. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan bukan hanya untuk memperlengkapi gereja saja secara internal, menguatkan, meneguhkan, tetapi lebih daripada itu, Roh Kudus dicurahkan adalah merupakan kekuatan bagi kita untuk melayani dengan karunia-karunia, menjadi saksi Tuhan, memenangkan jiwa, mendatangkan kerajaan surga di bumi. Karena Pentakosta itu adalah hari panen besar, hari raya panen besar, di mana panen besar-besaran. Kaitannya adalah Tuhan rindu di masa itu merupakan sebuah peringatan bahwa kita yang ada dimanapun, dalam situasi apapun, paham akan hal ini, yaitu Anda dipanggil, Roh Kudus dicurahkan bagi kita untuk tujuan pelayanan. Jadi akan sangat ironis kalau saudara minta kepenuhan Roh Kudus, tetapi setelah Roh Kudus sebenarnya sudah ada di dalam kita, kita menjadi jemaat yang pasif, jemaat yang hanya duduk, datang, doa, hanya sekedar seperti itu. Ketika diminta oleh Bapak Gembala, ayo melayani, lalu kemudian saya masih belum layak, saya masih ini, masih banyak alasannya. No, stop berpikir seperti itu. Tujuan Roh Kudus dicurahkan, aspek eksternalnya adalah untuk kita melayani. Jadi inilah yang harus kita lakukan
Karena skenario besarnya Tuhan, Tuhan rindu kehidupan kita, anak-anak Tuhan, di mana Roh Kudus memperlengkapi kita, memperlengkapi gerejanya untuk bisa meneguhkan, menguatkan, menuntun orang dalam kebenaran, membangkitkan semangat dan kuasa. Tetapi juga ada kuasa yang menjadikan kita saksi-saksinya Tuhan. Di malam yang ke-9 ini menuju puncak di malam yang ke-10, saya ingin memotivasi kita semuanya supaya kita memiliki pemahaman yang benar bahwa ketika kita minta kepenuhan Roh Kudus, maka kita harus siap juga bahwa selain Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita untuk menguatkan, meneguhkan, mengingatkan, memimpin kita dalam kebenaran, menghibur, segala macamnya, maka juga ada aspek yang lain, yaitu kita harus mau melayani. Amin saudara-saudara. Kita harus melayani, kita harus menjadi saksi. Karena kalau sudah dicurahkan, sudah punya power, lalu gak dipakai kan mubazir saudara. Inilah yang Tuhan rindukan. Tuhan mau kita tidak hanya berfokus kepada pergumulan-pergumulan kita semata pribadi, tetapi kita mau bahwa kita arahkan pandangan kita kepada jiwa-jiwa, kepada bagaimana memakai hidup kita untuk melayani Tuhan lebih lagi. Dan setiap kita, dimulai dari rumah, setiap kaum keluarga, setiap pribadi saling melayani. Di dalam pelayanan kita bisa bersemangat lebih lagi. Aku mau melayani supaya Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepadaku itu benar-benar menyatakan manifestasinya yang maksimal, yang optimal. Jadi Tuhan rindu bagi kita menjadi manusia baru. Roh Kudus dicurahkan, kita jadi manusia baru, tinggalkan segala hal yang lama, dan kita masuk di dalam pandangan yang baru. Saudara yang terkasih, beberapa tahun ke depan akan ada penuaian-penuaian besar-besaran. Kenapa bisa katakan seperti itu? Tuhan menyatakannya di dalam firman-Nya bahwa sebelum kedatangan Tuhan akan ada masa pemulihan besar. Saya merasakan di dalam batin saya, memang sekarang ada dalam masa sukar. Tapi percayalah, di saat kita tidak tinggal diam, kita tidak berfokus kepada mengasihani diri sendiri, tetapi kita mulai membentuk pribadi kita. Kita mulai membentuk persekutuan kita secara intim dengan Roh Kudus, maka Tuhan akan membawa kita kepada level yang baru, di mana kita dibawa Tuhan untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa, melayani lebih lagi ke level-level yang lebih tinggi. Mari saudara-saudara ambil posisi yang terbaik. Kita mau minta kepada Tuhan, kita mau pahami hal ini, bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi kita adalah untuk menguatkan gerejanya, tapi juga untuk tujuan bahwa kita harus menjadi saksi-saksi Tuhan. Jadi manusia baru itu adalah hal yang mutlak. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu Roh-Mu membaharui setiap kehidupan kami, sehingga kami semua umat-umat-Mu ya Tuhan dibaharui menjadi manusia-manusia baru, meninggalkan seluruh karakter-karakter kami yang lama, dan tidak berfokus kepada hal-hal kami yang bersifat pribadi saja, tetapi lebih mengembangkan keterbebanan hati kami akan proyek-proyek yang Tuhan mau untuk kami boleh lakukan, yaitu bagaimana Tuhan rindu bahwa banyak jiwa-jiwa yang datang menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Mampukan kami, curahkan Roh Kudus-Mu yang akan membangkitkan kuasa dan kemurahan-Mu ya Tuhan, sehingga ketika kami siap, kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, kami akan menjadi saksi-saksi-Mu yang akan memasyurkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nyatakan ini lebih lagi ya Tuhan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.